Layarnya sudah on? Layarnya sudah? Materinya sudah? Oke. Sambil nunggu saya mulai aja Bu ya. Oke, sambil nunggu prakteknya. Ini belum saya bacakan, nggak apa-apa nggih? Buat tolong-tolong, mungkin belum awam, belum santai mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMKN 1 sini serta segenap jajaran Dewan Guru, staf, dan pegawai yang saya hormati, dan yang saya banggakan murid-murid kelas 10 ya, peserta MPLS dari SMKN 1 sini. Gimana, sehat semuanya? Sehat? Nah, saya izin recording ya, izin live, sama nanti saya turun aja biar bisa nyapa yang di bawah. Izin ya. Alhamdulillah, ini sudah ada kelas-kelasnya ya, TKR 2, ini TKR 1. Nah, kita santai aja ya, materi pertama santai aja, nggak usah terlalu tegang. Nah, ini ada sedikit materi ya. Saya diberi amanah untuk memberikan materi pencegahan kekerasan atau pergaulan seksual yang berisiko di tingkat sekolah. Bisa dilihat dari sini? Bisa, ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Idham, cukup singkat. Nanti bisa panggil Pak Idham saja, atau panggil Mas juga boleh, karena masih muda. Ya, saya aslinya dari Surabaya, tapi diberi tugas untuk berdinas di KUA Kecamatan sini. Ada yang tahu KUA? Tahu? KUA tahu? Apa? KUA tempat apa? Tempat apa? Tempat api. Ya, KUA itu ya kepanjangan dari Kementerian Agama ya, dari turunan dari Kementerian Agama itu banyak sekali. Jadi salah satu instansi terkecilnya, salah satunya adalah KUA. Ada madrasah itu juga satker satuan kerja dari Kementerian Agama. Nah, salah satunya juga ada KUA. Nah, KUA ini sebenarnya tidak hanya membidangi masalah perkawinan saja, tidak lebih dari itu. Sebenarnya KUA ini menjadi etalasenya Kementerian Agama yang paling dekat dengan masyarakat. Jadi melayani semua kebutuhan tentang keagamaan nanti ada di KUA. Ya, cuma sementara ini untuk pelayanan pernikahan yang ada di KUA sementara ini baru agama Islam. Tapi sebenarnya tidak hanya itu, nanti pelayanan banyak sekali. Ada tentang keluarga, ada tentang pendidikan anak, ya juga ada nanti dari sudut pandang Kementerian Agama. Ya, itu perkenalan singkatnya. Yang dari sini asli ada, dari Kecamatan sini asli ada, anak-anak dari sini asli, cak sini. Ini kok. Oh, oke, lumayan. Dari Kecamatan Rambe, ada yang nyebrang ke sini, lumayan. Ya, ada, alhamdulillah. Dari Jawa Tengah, Jawa Tengah, masya Allah. Undi, Jawa Tengah undi mas. Karanganyar apa undi mas? Sakit. Oh, Karanganyar, alhamdulillah. Ya. Nah, nanti saya pengen tanya, kenapa saya kok milih sekolah di SMKN 1 sini? Termasuk jauh, gitu. Sebenarnya kesini naik apa mas? Naik apa? Sepeda motor. Oh. Namanya siapa? Alvin Khairul Huda. Alasannya sampai pilih sekolah di SMKN 1 sini itu disuruh orang tua atau kemauan sendiri? Kemauan sendiri. Yang sampai pilih apanya? Kenapa kok milih di sini? Atau apa memang karena ada teman yang di sini, atau memang
karena di sini termasuk sekolah yang punya jurusan lengkap atau yang jurusan sama yang sukai atau kenapa? Saya sukai PKR. TKR. Anak TKR tepuk tangan semuanya. Ini kelas favorit ya, kelas TKR ini. Alhamdulillah. Ya, tapi juga yang lain juga penting. Begini gini, kita pilih sekolah atau jenengan semua pilih sekolah, termasuk orang tua pilih sekolah, itu kan tidak hanya tentang materi saja, tidak hanya tentang kurikulum yang ada di dalamnya saja, tidak hanya karena faktor pelajarannya saja, tapi juga banyak faktor. Kenapa orang tua milih salah satu sekolah untuk anaknya, termasuk jenengan? Ada yang karena kenyamanannya, ya, parkirnya luas, sekolahnya luas, kelasnya nyaman, ya. Ada juga yang karena guru-gurunya yang ramah. Nah, jadi mungkin ada yang berkesan dengan guru-gurunya yang ramah, ya, yang humble. Ada juga yang karena keamanannya. Jadi sekolahnya dirasa aman dan nyaman. Nah, salah satu keamanannya, salah satu keamanannya itu dari keamanan kekerasan, ya, kekerasan baik antar teman maupun dengan yang lainnya. Karena kita tahu ya bahwa berita-berita yang beredar sekarang banyak sekali kejadian ya di luar sana. Semoga di sini tidak ada. Kekerasan itu menimpa anak sekolah ya. Tidak hanya ada istilah KDRT saja. Apa KDRT itu? Ada yang tahu KDRT adalah kekerasan dalam rumah tangga. Tapi kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya itu. Ternyata kekerasan juga ada di lingkungan sekolah. Apalagi kekerasannya bahkan sudah menyangkut seksual. Nah ini yang perlu kita waspadai. Makanya jangan milih di SMKN 1 sini ini harus mendapat jaminan keamanan, ya, jaminan keamanan baik dari kekerasan fisik, kekerasan verbal, nanti ada macam-macamnya termasuk kekerasan seksual. Slide selanjutnya, lanjut. Nah, ini ya alasan kita pilih sekolah, ya, karena sekolah itu aman, karena nyaman. Terus pengennya sekolah itu yang bebas perundungan atau bully. Ada yang pernah mengalami kasus bully? Ada? Atau pernah menyaksikan kasus bully? Ada? Ada? Atau naudzubillah bahkan pernah menjadi pelaku kasus bully? Ada? Gak ada. Gak ada ya, semoga gak ada ya. Karena bully itu tidak hanya di tingkat mahasiswa saja, tidak hanya di tingkat sekolah kelas atas saja, bahkan mulai dari menengah pertama atau SMP atau bahkan di SD ya sudah banyak terjadi kasus perundungan atau bullying. Nanti ada macam-macam. Terus kita juga pengen bebas pelecehan dan yang lainnya. Kemudian ini, nah kadang-kadang kita itu suka bercanda sama teman ya, suka bergurau, suka guyon sama teman. Lah kadang yang kita anggap sebagai guyon atau bercanda itu kadang sampai melebihi batas kenormalan. Lah batasannya seperti apa? Nah ini ya, ada beberapa contohnya, ada beberapa bentuknya, yaitu kekerasan fisik. Kekerasan fisik seperti, mohon maaf ya, ketika bercanda di kelas terus mendorong temannya sampai terjatuh. Kemudian ketika baris atau jalan diselengkat kakinya, pernah ya? Kakinya dijegal, ada yang lagi ngelamun gini terus, itu banyak sekali. Itu juga termasuk kekerasan fisik. Ya, hati-hati. Ada juga kekerasan psikis. Kekerasan psikis ini tidak lebih aman atau tidak sederhana ya.
Karena kekerasan psikis bahkan bisa lebih berbahaya dari kekerasan fisik. Kalau kekerasan fisik, dengan jatuh, terus dikasih obat merah, ya besok bisa kembali sekolah, sudah sembuh. Tapi kalau kekerasan fisik yang kena mentalnya, seperti kamu jenengan, mohon maaf ya, kalau ada anak yang yatim terus kemudian dibilang bapaknya minggat atau meninggal, itu kan yang kena psikis. Atau fisik kita diolok-olok, dihina, nah itu termasuk kekerasan psikis. Bahkan banyak sekali yang, mohon maaf, ada temen itu yang di kelas mungkin ketiduran, ya mungkin ketiduran. Terus ketika setelah dibangun itu tuh disoraki satu kelas. Pernah nggak dengan mengalami atau menyaksikan arek itu disoraki satu kelas? Pernah nggak namanya? Masya Allah itu. Kalau jenengan jadi yang mensoraki seru, seneng gila. Tapi bayangkan yang menjadi orang yang disoraki, Masya Allah itu teringat sampai kapanpun. Bahkan nanti ketika keluar itu orang-orang yang pernah tepuk tangan nyoraki ditanya sudah ditengok hati-hati mas. Kemudian ada perundungan tadi bullying, ya. Dan kadang-kadang perundungan bullying ini terjadinya kalau di sekolah itu kelompok, ya. Jadi ada geng-gengan, ya. Nanti pesan kami kalau sudah di sekolah SMKN, ya, kalau mau bentuk kelompok-kelompokan, bentuklah kelompok yang positif, kelompok belajar, ya. Circle-circle yang positif yang bisa membawa perkembangan diri sampean. Jangan sampai kelompok-kelompok ini jadi kayak gangster, kayak preman, terus malaki teman-temannya yang lemah, ya. Kemudian ngata-ngatain, ngolok-ngolok, ya, mempermalukan, jangan. Ya. Kemudian ada juga kekerasan seksual. Nah ini, kekerasan seksual ini kadang-kadang tidak hanya terjadi di lawan jenis, bahkan kadang sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki ada kekerasan seksual. Kan mohon maaf ya, ada di tubuh kita ini hal-hal yang tidak boleh dijamak oleh orang lain. Anggota tubuh mana yang kira-kira nggak boleh dijamak oleh orang lain? Kira-kira mana? Maluan, jelas nggak boleh dipegang oleh orang lain. Sampai tahu pipis dalam ceklik kacangnya. Nggak boleh. Terus apa lagi yang nggak boleh dipegang orang lain? Ada apa lagi selain kemaluan? Ya, yang nggak boleh dipegang orang lain. Sebenarnya banyak sekali. Yang intinya itu yang tertutup baju dalam atau yang tertutup kaos dalam. Ya, baik dari atas ini sampai ke bawah ini nggak boleh dipegang orang lain. Bahkan mohon maaf, ngerti udel ya, puser itu termasuk sensitif, nggak boleh dipegang orang lain. Tahu sampai dulinan yang keli kancane di petatangno dijupuk walang. Zaman kecil saya dulu, mungkin bapak ibu dulu, zaman kecil dulu ekstrim. Jadi dibawa ke lapangan di petantangno, jupuk walang, dibuka udahnya ditekan lagi. Alasannya biar gak ngompol. Mungkin ada itu juga kekerasan seksual itu nggak boleh. Wah, hati-hati sekali, ya. Termasuk nanti ketika ke kamar mandi, jangan sampai berdua, ya. Ayo, sendiri-sendiri, jangan cuma alasan-alasan takut, alasan apa, jangan pakai alasan. Oh, kemudian ada kekerasan lagi diskriminasi. Ya, diskriminasi ini membeda-bedakan antara satu sama yang lain. Jangan sampai membedakan. Mohon maaf ya, mungkin satu, ayo kita buat kelompok iPhone. Wah, akhirnya sing duwe iPhone kelompok, sing HP Cina kelompok. Ya, jadi jangan dibeda-bedakan, karena kita niatnya dari rumah ke sini sama-sama pengen belajar, pengen cari ilmu.
Ada lagi kekerasan di media sosial, Masya Allah. Sekarang kekerasan itu bisa terjadi di HP kalian masing-masing. Ya, ada yang kekerasan terjadi di HP. Contohnya jenengan WA ke temannya, mohon maaf ya, adik-adik, kata-kata yang kotor, yang jorok, yang tidak sopan, itu meskipun ke teman sendiri, itu jangan diketik, Mas, Mbak. Karena kalau jenengan ngetik kata-kata kotor, jorok, tidak sopan di WA atau status atau di DM, nanti itu bisa di screenshot, bisa dilaporkan. Ada ancaman pidana. Makanya sekarang harus lebih hati-hati bermedia sosial. Monggo sekalian punya WA, punya IG, punya TikTok, punya media sosial yang lain, monggo. Tapi gunakan secara bijak, secara baik. Digunakan untuk menyambung tali silaturahim. Selanjutnya, nah ini ya contoh-contohnya, menyakiti fisik seperti mendorong, menjatuhkan teman. Kayak jenengan bercanda, alah guyon Pak, apa dolanane. Loh, tapi jenengan kan tidak tahu resiko atau akibat yang akan terjadi seperti apa. Kalau dia terjatuh, kemudian kepalanya terkena meja, ya banyak yang terjadi, ada yang terjadi seperti itu. Semoga di sini tidak ada. Kelasnya jenengan ini sebenarnya sudah didesain secara aman sebenarnya. Mejanya juga tidak terlalu tinggi, ya bangku mejanya itu sudah diukur sesuai dengan usia pertumbuhan kalian. Tapi kalau kita gunakannya tidak bijak, terus naik ke atas meja, terus nyelek don kacangnya, ya jadi kekerasan fisik. Ada yang, nah ini menyakiti hati, kayak tadi ya, kayak jenengan secara psikis ngata-ngatain temennya. Memang jenengan tidak mukul, tidak jewet, tidak dorong, tapi kata-kata kita itu kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Hati-hati, menyakiti, ya. Kemudian ancaman, ya, jangan sampai pernah mengancam temannya, mengancam minta uang, minta jajan, tidak dikasih, jangan ancam. Minta contekan, tidak dikasih, jangan ancam. Hati-hati, jangan merawat sifat preman di sekolah ini, ya. Tidak ada preman di sekolah ini, semuanya siswa semuanya anak yang taat semuanya. Kemudian memaksa, melakukan pemaksaan, merendahkan, baik itu strata ekonominya, sosialnya, termasuk juga melecehkan, jangan sampai. Lanjut. Nah ini kita sharing aja ya. Pernahkah jenengan melihat atau mengalami kekerasan yang tadi saya contohkan? Mungkin fisik, mungkin secara verbal, secara psikis, secara mental, mungkin di media sosial. Ada yang pernah ngalami nggak? Jenengan bisa cerita ke teman biar supaya jadi pelajaran kita semua. Ada yang pernah mengalami atau melihat ya orang yang terkena kekerasan seksual atau kekerasan psikis atau mental atau kekerasan diskriminasi pendidikan, pernah nggak menyaksikan? Saya tunjuk aja ya, Sudah terpilih ketua kelas? Sudah. Ketua kelasnya TKR itu biro, TKR itu TKR 1. Ketua kelasnya siapa? Nah, maju. Bukan belum dipilih ketua kok maju. Situ aja, situ aja. Saya ke situ. Kayak sepatu. Nah, pernah nggak jenengan menyaksikan, mengalami kekerasan? Berdiri. Dia bisa cerita ke temannya. Pernah nggak mengalami atau melihat, menyaksikan kekerasan di sekitar sampean? Mungkin waktu SMP buku apa ini? Mungkin di sekolah SMP atau di lingkungan, pernah nggak?
nggak usah nyebut nama, digambarkan seperti apa. Kronologisnya seperti apa kewajibanmu? Yang ngejek temennya, yang ngejek satu orang dua orang, yang ngejek banyak, yang dipukul. Terus tindakan jenengan ketika tahu ada teman yang diejek, dipukul seperti itu, tindakan jenengan sebagai saksi mata itu apa? Atau jenengan yang mengalami sendiri? Bukan. Nah, jenengan sebagai saksinya, yang melihat, yang menyaksikan. Terus jenengan sebagai saksi yang menyaksikan, yang jenengan lakukan apa? Lapornya kemana? BK. Lapor ke BK. Kasih tepuk tangan untuk ketua BKR 1. Oh, kendali. Besok maju jadi ketua dewan ya. Nah, itu ada respon-respon ya. Kalau kita menyaksikan atau mengalami kekerasan di lingkungan kita, baik kita yang mengalami sebagai korban atau sebagai saksi, jangan diam saja. Lanjut slide berikutnya. Lanjut. Nah ini ya contoh-contohnya tadi. Ada satu hal yang tidak diinginkan. Ini contoh-contohnya tadi kekerasan seksual. Jadi ada anggota badan kita yang harus kita jaga, yang tidak boleh dipegang oleh orang lain. Bahkan orang tua pun tidak boleh. Orang tua pun kalau kita sudah dewasa seperti jenengan tidak boleh sembarangan megang. Kecuali kalau mungkin kita sakit, kemudian yang sakit di daerah sensitif itu, maka karena tindakan medis boleh. Tapi kalau sembarangan nggak boleh. Ada yang ucapan, kata-kata jorok, kata-kata seksualitas yang mengandung seksualitas diucapkan ke teman, itu juga termasuk kekerasan verbal. Itu juga bisa dilaporkan sebagai kekerasan karena itu nanti akan bertahap. Seseorang melakukan kekerasan itu akan bertahap. Dari awalnya seperti ini, dari jenis yang seperti ini, kemudian meningkat lagi, meningkat. Kalau terjadi pembiaran maka akan meluas dan malah meningkat. Kemudian memaksa lihat konten-konten ya, hati-hati HP-nya ya. Sekarang banyak selain sponsornya itu judi online yang ada di HP kita ya. Oh, ada semoga tidak ya. Ya ketika kita kadang main game itu kadang-kadang tiba-tiba muncul ya iklan-iklan seperti itu. Dan tidak jarang juga konten-kontennya ya bernuansa pornografi, hati-hati. Dengan menyaksikan, menyimpan itu juga bisa kena pidana. Apalagi naudzubillah yang membuatnya. Nah ini kemudian mengirim pesan tadi ya, WA dengan WA, DM, status di HP, hati-hati. Kalau itu dirasa tidak pantas, jangan diucapkan, jangan ditulis. Karena ketika sudah di-screenshot oleh orang, bisa dilaporkan, bisa kena kita. Karena itu menjadi jejak digital yang nggak bisa dihapus. Meskipun jangan hapus, orang lain sudah nyimpen screenshotnya. Hati-hati. Kemudian ngambil foto pribadi tanpa izin. Kalau di ruang publik seperti ini bebas, kalau ruang publik. Tapi kalau sudah di ruang privat, ya di ruang yang terkhusus, terus kemudian dengan memfoto alasan ini kan foto-fotoku dewe, ini kan HP ku dewe. Tapi kalau itu merekam ataupun mengambil gambar orang lain di tempat yang sudah privat, yang sudah bukan publik lagi, bukan umum, maka jangan bisa terkena pidana. Kemudian ancaman-ancaman, ya, itu juga termasuk kekerasan. Lanjut. Nah, lanjut. Nah, karena mohon maaf ya, karena kami dari beragama Islam, ya, maka kami menyampaikan dari sudut pandang agama kami, agama Islam. Dari agama Islam, ya kita tahu bahwa Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Muhammad SAW itu sangat menghormati harkat martabat manusia. Apapun manusianya, latar belakangnya seperti apa, bagaimana kondisinya, maka selama dia sebagai manusia, diciptakan Allah sebagai manusia, apapun agamanya,
maka dia menduduki kehormatan yang tertinggi. Maka di Quran disebutkan walaqad karramna bani Adam. Dan aku Allah telah memuliakan, pakai karomah, pakai kemuliaan, seluruh Bani Adam tanpa terkecuali, baik yang agamanya A, B, C, baik yang dari latar belakang A, B, C, semuanya dimuliakan oleh Allah. Maka jangan sampai kemuliaan ini dinodai ya dengan hal-hal yang tidak pantas. Kemudian di surat An-Nur juga disebutkan lagi bahwa untuk menjaga kehormatan itu sudah diberi cara atau solusi, yaitu caranya menjaga pandangan. Karena kekerasan-kekerasan ataupun pelecehan-pelecehan yang terjadi di sekitar kita itu bermula dari pandangan. Maka yang perlu dijaga pertama kali, dibentengi pertama kali adalah pandangan. Kemudian yang ketiga ada di surat Al-Isra yang lebih ekstrim lagi, yaitu perintah untuk menjauhi atau jangan sampai mendekati perbuatan zina, perbuatan yang melanggar, yang asusila. Mendekati saja tidak boleh, apalagi sampai melakukan. Dan kemudian yang terakhir di hadisnya Rasulullah SAW, seorang muslim pantas disebut seorang muslim kalau sekitarnya itu aman dari lisannya maupun tangannya. Lisan kita, tangan kita tidak menyakiti orang lain. Orang lain tidak sampai tersakiti oleh lisan maupun tangan kita, baik secara ucapan, pukulan, maupun ketikan di WA maupun di status atau di DM. Itu berarti kita sudah pantas menyandang gelar seorang muslim. Karena tidak pantas menyandang gelar seorang muslim kalau ternyata dia malah membahayakan orang lain. Karena muslim itu kan berasal dari lafaz salimah, selamat. Jadi orang lain bisa selamat dari kita. Kalau kita pengen orang lain, kalau kita pengen diri kita selamat dari orang lain, maka mestinya kita juga harus menjaga diri kita agar orang lain juga selamat dari keburukan-keburukan kita. Lanjut. Oh, ini cara supaya kita bergaul sehat, ya. Cari teman yang baik, cari pergaulan yang baik, ya. Bukan bermaksud untuk pilih-pilih diskriminasi, enggak, tapi kita itu cari perkembangan yang baik, cari teman yang bisa meningkatkan motivasi belajar kita, cari teman yang bisa meningkatkan prestasi kita, cari teman yang bisa meningkatkan keramahan kita maupun akhlak kita supaya baik. Jenengan lihat di sekeliling jenengan, ya, di kelas jenengan siapa yang menurut jenengan baik dan pantas untuk menjadi sahabat karib jenengan, yang menjadi bestie jenengan. Jangan lihat teman hanya dari karena dia samunya akeh, Pak. Dia pasti nganu, apa ngeterno aku karo jemput aku nek sekolah. Nah, berarti pertemanannya hanya karena duniawi saja. Ya lebih dari itu jangan tingkatkan lagi. Dia agamanya baik. Ya, yang pertama itu ibadahnya agamanya baik. Kemudian semangat belajarnya tinggi. Kemudian mengejar prestasinya juga bagus. Kemudian akhlak sopan santunnya juga mulia. Maka itulah yang pantas menjadi teman kita. Kemudian harus saling menghargai, ya. Jenengan satu kelas dengan laki-laki perempuan, monggo tidak apa-apa. Selama bisa saling menjaga, saling menghargai, saling menghormati, ya. Maka jenengan juga punya benteng. Orang lain punya benteng, jenengan juga punya benteng sendiri. Kemudian jangan pernah memaksa orang lain untuk melakukan hal yang tidak mereka inginkan, ya. Meskipun menurut jenengan itu baik, oh ini gak apa-apa. Ayo. Nah, tapi orang lain kalau tidak mau ya jangan dipaksa. Karena semua dari kita itu masing-masing hidup secara merdeka, secara mandiri, berhak menentukan nasibnya sendiri. Kemudian juga menjaga batas pergaulan, ya, antara laki-laki dan perempuan seperti apa, ya. Tadi di Quran disebutkan menjaga pandangan mulai dari awal, sentuhan-sentuhannya, bahkan sampai di syariat Islam kan tidak boleh menyentuh kulit dari lawan jenis yang bukan mahram, nyentuh saja nggak boleh. Nah, apalagi sampai lebih dari itu. Kemudian jenengan juga jangan jadi lemah. Nah, kadang-kadang mohon maaf Mas, Mbak,
jenengan menjadi target sasaran kekerasan, bullying karena jenengan sendiri lemah, jenengan gelemah, jenengan apa-apa ya ae. Kalau jenengan sendiri itu berani kendel terus orang jenengan berani seperti itu, orang lain juga akan segar. Tapi kalau jenengan ya wis gak apa-apa, ya wis aku gelem manut ae, yo diakali terus sampean ya. Jadilah yang dewasa, saya yakin jenengan semuanya sudah dewasa ya. Jadilah yang kesatria, juga jadilah yang permata. Lanjut. Terakhir nanti. Nah, kalau jenengan menjadi target sasaran, menjadi korban dari kekerasan-kekerasan atau hal yang tidak menyenangkan di lingkungan sekolah ini, ya, jenengan bisa melaporkan, ya. Pertama bisa mengatakan tidak, berani. Kalau nggak berani berkata tidak, jenengan sendiri yang alih. Cari teman lain, cari tempat lain. Jangan nongkrong di situ, jangan golek molo di situ. Kemudian cerita ke guru. Biasanya wali kelas itu punya sisi keibuan, punya sisi mengayomi, punya sisi kebapaan. Jadi dengan boleh kalau di rumah itu orang tua jenengan adalah bapak dan ibu, kalau di sekolah orang tua kalian adalah bapak dan ibu guru jenengan bisa cerita. Kalau jenengan umpama malu cerita di depan kelas, di depan teman-temannya, jenengan minta waktu. Saya yakin bapak ibu guru mau meluangkan waktunya untuk jenengan bercerita, cerita bagaimana yang jenengan alami, ya. Minta solusi, minta pertimbangan, minta kebijaksanaannya. Kemudian juga bisa ke orang tua. Boleh cerita ke orang tua, tapi ceritanya jangan yang memprovokasi ya. Jangan terus Pak, guru juga sekolah Pak. Kalau mau polsek, jangan sampai memprovokasi ya. Cerita yang baik, cerita yang jujur, cerita yang objektif, jangan cerita yang menyulut api perselisihan. Kemudian, ya di sini insya Allah ada BK nih, wonten nih. Nah, sudah kenal sama guru BK-nya? Loh, masa guru kenal? Yang PLS belum bingung. Ada yang tahu nama guru BK-nya? Nah, masa nggak tahu? Wonten kenal loh Bu. Ada yang tahu? Angkat-angkat. Yang tahu guru BK, namanya guru BK di sini. 3 hari mestinya sudah perkenalan bapak ibu guru, stafnya, pegawainya. Nek tukang kebunnya tahu nggak? Satpamnya sendiri loh. Loh ngerti satpamnya. BK ini malah raro. Nah nanti diperkenalkan lagi ya. Itu penting nanti. Dan guru BK itu punya ilmu psikologis, punya ilmu pendampingan ya. Bahkan punya ilmu advokasinya. Jenengan bisa didampingi secara hukum kalau memang itu butuh perlindungan secara hukum. Nah, kemudian yang terakhir, insya Allah di sekolah ini semuanya saking bergerak satu arah, satu tujuan, yaitu menjaga keamanan dan kenyamanan siswa-siswi di sekolah. Lanjut, itu kalau jenengan jadi korban. Lanjut. Nah, kalau jadi saksi seperti Masnya tadi. Kalau jenengan menyaksikan, melihat, ya, jangan diam saja. Jangan malah ikut nyorai. Pak, aku gak melok mukuli Pak, tapi aku jadi cheerleader. Ayo, keplak dasi. Wah itu yang pemberdosaan. Jadi ya asukut alal maksiatun. Kalau diam terhadap kemaksiatan, hukumnya termasuk maksiat. Asukutu anil mungkar, itu termasuk mungkar. Asukutu anil batil. Kalau jenengan diam saja melihat kemungkaran, diam saja melihat kezaliman, diam saja melihat ketidakadilan, ya jenengan sendiri ikut menjadi pelaku, termasuk jadi pelaku. Karena kadang-kadang orang itu semangat untuk membuli, untuk melakukan kekerasan karena ada supporternya. Ayo. Jangan melok nurai, maka dia seneng. Nah, maka jangan lakukan itu. Jangan diam saja dan jangan ikut di dalamnya. Tapi yang jenengan lakukan justru ikut menolong korban. Bahkan kalau di hadis Rasulullah, Masya Allah, itu lebih tinggi lagi.
unsurul zalim wal madlum. Tolonglah orang yang dizalimi maupun yang menzalimi. Kata sahabat loh, kalau menolong orang yang dizalimi sebagai korban, ya kita paham Rasulullah. Orang yang menjadi korban harus kita tolong. Nah pelakunya harus ditolong. Nah kata Rasulullah, cara menolong pelaku adalah dengan mencegahnya supaya tidak melakukan kezaliman. Kalau jenengan kendel, si pelaku itu ya jenengan cegah. Jangan hanya korban saja. Karena kalau jenengan menolong dua-duanya atau menolong pelakunya, mencegah untuk supaya tidak melakukan kekerasan, maka juga jenengan menyelamatkan dua-duanya, menyelamatkan korban dari tertimpa kekerasan, juga menolong dari pelakunya sendiri dari melakukan kekerasan itu sendiri. Kemudian kalau jenengan tidak berani melerai, tidak berani menasehati, ya jenengan laporkan. Makanya berarti di sini jenengan punya orang tua, punya guru BK, ya. Bahkan kalau mesisan laporkan ke kepala sekolah, mesisan. Kemudian nanti kita dukung ya usaha sekolah, usaha dari guru BK untuk supaya sekolah ini bebas dari bully. Itu kalau tidak salah ada tanda tangan ya, ada apa namanya Bu? Komitmen bersama ya, komitmen bersama bahwa supaya tidak melakukan perundungan ataupun kekerasan di sekolah ini. Sekali jenengan tanda tangan sudah ikrar, berarti jenengan sudah berjanji terhadap diri sendiri, jenengan berjanji ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bahwa jenengan berjanji untuk menjaga jangan sampai terjadi kekerasan di sekolah ini. Mari kita ciptakan keamanan dan kenyamanan belajar di lingkungan sekolah ini. Terakhir. Nah ini motivasi kita ya. Ini agak error namanya. Jadi kita itu pengennya jadi orang yang baik, pengennya jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kata Rasulullah, khairun nasi anfa'uhum linnas. Kebalikan dari yang tadi, bahwa orang yang tidak selamat dari tangan maupun lisan kita, maka kalau ingin jadi yang lebih mulia lagi, maka jadilah yang lebih bermanfaat bagi orang lain. Kalau jenengan tidak bisa menolong atau memberi manfaat kepada orang lain, setidaknya kita jangan sampai melukai orang lain. Maka yang laki-laki kami pesan supaya jadi kesatria ya, kesatria yang melindungi dan menjaga, menghormati harkat martabat wanita. Jangan sampai jadi pengecut, jangan sampai jadi pelaku yang melakukan kekerasan atau perundungan. Begitu pula yang wanita, jadilah yang permata, wanita yang benar-benar permata, yang menjaga harga diri dan marwah agamanya, yang terlindung dari hal-hal kemaksiatan maupun ketidakadilan di sekolah maupun di lingkungan lainnya. Semoga kita berharap, berdoa bersama-sama supaya sekolah ini menjadi sekolah yang benar-benar aman, nyaman untuk jenengan tempati belajar, untuk jenengan tempat berkarya dan berprestasi di sekolah ini, meningkatkan kualitas diri jenengan semuanya agar bisa menjadi khairun nasi anfa'uhum linnas. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Tepuk tangannya mana anakku semuanya? Masih semangat enggak ini? Masih? Ini waktunya tinggal 1 menit ya. Mungkin 1 menit ini dibuat untuk tanya jawab 1 pertanyaan saja. Coba mungkin dari Jabaran, tadi judulnya apa nak? Judulnya apa tadi? Apa? Judulnya apa tadi? Masa kamu ngerti judulnya? Pencegahan. Pencegahan? Kekerasan? Pencegahan kekerasan? Dan pergaulan seksual beresiko. Nah, mungkin ada yang mau bertanya. Ayo silakan. Ada yang mau bertanya? Tunjuk tangan.
Kalau tidak ada nanti saya yang tanya Bu. Kalau nggak ada yang bertanya sampai nanti yang tanya. Oh, kalau nggak ada yang bertanya nanti Pak Idam mau bertanya loh. Piye, mau ditunjuk apa piye? Ayo silakan, Dan. Saya tak ke belakang dulu. Saya nyambangi yang perempuan-perempuan. Oke Pak, monggo Pak. Izin, kelas apa ini? Nggak kelihatan saya. DKV, ya DKV ya. Apa DKV itu? DKV 1. DKV 1. Sing iki apa? TKJ 1. Nah, ketuanya siapa TKJ 1? Ketuanya siapa TKJ 1? Wes. Ketuanya siapa TKJ 1? Terus ini apa kelas apa ini? TSN 3. Ketua kelasnya siapa? TSN 3. Wah, masih ngapik lu lek julukan kancane. DKV 2. Siapa ketua kelasnya DKV 2? Nah, itu tentu itu. Ya, yang ini C. Berdiri di situ Mas ya. Sebelah sini. Saya mau tanya. Nah, sini. Nah, sebelah sini Mas. Berdiri sini Sa. Oh, enggak sini. Enggak apa-apa. Enggak diapa-apain kok, cuma tanya kok. Santai aja. Ayo Mas, segera. Pertanyaannya, kira-kira kenapa seseorang melakukan kekerasan? Ini kan tadi kita bahasnya kebanyakan dari sisi korban maupun saksinya. Nah, kalau orang pelakunya, kenapa sih orang itu atau anak itu melakukan bully kepada temannya, melakukan kekerasan pada temannya? Dia kok malah jadi pelaku? Kira-kira latar belakangnya atau sebabnya apa, Mas? Menurut jenengan? Monggo, tidak ada salah dan benar ini karena pendapat ya, subjektif sekali. Kira-kira kenapa seseorang pakai mic? Kenapa anak melakukan bullying pada temannya? Bukan korbannya, tapi anaknya. Kenapa kok aku senengane malaki arek iki? Kenapa aku kok senengane ngilokno arek iki? Kira-kira kenapa? Yang lain dipikirkan ya, kenapa seseorang itu justru jadi pelaku? Kira-kira kenapa? Nanti perempuan gantian. Berdiri, nggak apa-apa. Yang keras. Ada yang tahu perempuan? Masa tak lempar nang perempuan rek? Gengsi dong. Karena anak tersebut merasa keren, Pak. Oh, ulangi yang keras. Itu benar itu jawabannya itu. Karena anak tersebut merasa keren, Pak. Nah, kadang-kadang menjadi pelaku kekerasan itu keren karena dia berani. Koncoku gak wani, berarti aku sing keren. Kalau dulu di istilah saya di SD itu ngarani watu. Jadi arek itu menjadi ketua geng di situ. Perempuan tadi ada yang berpendapat, nah itu, Bu ini, siapa wakil ketua? Siapa? Nah itu wakil ketua, ayo, wakil ketua, ayo dia wangi ketua itu, kelasnya biar solid. Ayo, Maaf Pak, ini waktunya habis. Sudah habis. Oh alah ya, waduh sayang sekali. Kita lanjutkan lain waktu lagi. Nah, sebenarnya ini diskusi lebih panjang, tapi kalau kelas besar ini ya kurang efektif. Soalnya setelah ini masih ada materi. Oke. Alhamdulillah. Nanti dilanjutkan lagi. Terima kasih, mohon maaf kalau mengganggu waktu kalian ya. Menyita waktu kalian ini lebih 2 menit atau 3 menit. Oh, lebih 4 menit ya, mohon maaf. Kami akhir sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.